Halo, di sini dengan Cici Tarot. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Bagi teman-teman yang baru mampir di channelku Cici Tarot, salam kenal ya. Jangan lupa bantu subscribe follow-nya dan juga share-share video ini ya, dan juga like video ini, komen kalau resonate. Terima kasih teman-teman yang sudah komen ya. Dari komen-komen kalian pasti saya baca dan saya akan lihat satu-satu ya dari permasalahan kalian apa, sehingga setiap readingan ini minimal bisa membantu menarik energi kalian. Kalian dari kota mana, negara mana, bisa kalian cantumkan ya. Dengan senang hati setiap hari Cici akan temani kalian, tapi jangan lupa supportnya ya, yaitu bantu subscribe follow-nya biar Cici Tarot makin berkembang, sehingga tentunya bisa membantu teman-teman setiap hari. Bisa direkomendasikan ya CC Tarot ya, barangkali teman-teman ada yang kepingin tahu, silakan juga sharing-sharing ya, siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain yang sedang membutuhkan pencerahan, siapa tahu ada yang resonate ya. Oke teman-teman, yuk hari ini kita akan reading ya. Dan sepertinya banyak teman-teman yang tanya nih, Cici kira-kira aku ada jodoh atau enggak? Oke sayang, karena teman-teman ini banyak yang menanyakan nih, Cici kira-kira aku masih ada jodoh atau tidak. Coba saya akan bacakan dan nanti hasilnya jangan kaget ya, nanti bagaimana. Karena ini general reading, tentunya nanti bisa disesuaikan dengan kondisi kalian. Oke, bagaimana energi kamu sekarang ya? Ya, coba kita akan lihat energi kamu aja deh ya. Setiap hari sudah kita bacakan untuk dia ya, sekarang gantian kamu. Barangkali kamu ini selalu apa ya, mungkin kalian sudah putus, ada yang bercerai, ada yang lagi jomblo, ada yang lagi single parent ya, silakan komen ya, single parent atau kalian masih single ya. Oke. Bagaimana energi kamu ya? Bagaimana energi kamu? Apakah ada yang mau mendekati kamu atau justru sebaliknya ya? Semoga resonate ya, kalian biar seneng ya. Adakah dalam waktu dekat ya, ini ada yang berjodoh dengan kamu atau bahkan lama ini ya? Oke. Apakah jodohmu masih lama atau dekat ya? Coba kita lihat. Bagi teman-teman yang barangkali masih menunggu jodoh ya, atau kalian lagi ngambek-ngambekan nih, apakah dia juga ada yang rujuk kembali atau kalian pacaran, bisa kembali lagi, bisa ini orang lama, bisa orang baru. Coba kita lihat ya. Oke. Apakah di saat kamu sekarang ini energi kamu akan ada seseorang yang datang kepada kamu atau memperhatikan kamu atau tidak? Oke. Di sini minta maaf ya, ini ada energi ego. Apakah kamu seseorang yang egonya sangat tinggi? Jadi kalau mencari pasangan itu barangkali kamu itu pilih-pilih ya. Kalau tidak begini, tidak mau dengan kriteria ini, aku tidak mau. Nah, bisa juga seperti itu. Sepertinya kamu ada sebagian yang selektif banget ya. Bagi teman-teman yang selektif silakan komen ya. Ini sepertinya memang ego. Ya Cece, aku lumayan, egoku sangat tinggi. Aku kalau nggak cocok dengan aku, kayaknya nggak pas, ya sudahlah, aku nggak mau. Nah, ada sebagian yang begitu. Benarkah itu? Kalau iya silakan komen. Apakah jodoh kamu akan segera datang ya, atau masih jauh? Oke. Sepertinya karena kamu pilih-pilih tadi ya, pilih-pilih ya. Pilih-pilih itu ya, kamu ini sangat selektif banget ya untuk mencari jodoh ya. Di sini sehingga kamu bingung menentukan sikap ya, menentukan sikap ya.
kira-kira tepat nggak ya ini untuk aku, kayak begini, enggak deh, kalau nggak seperti ini aku nggak mau. Nah ini ya, banyak kamu masih kepikiran seperti itu energi kamu ya. Dan mungkin ada sebagian yang trauma nih, ada trauma capek Cece, aku trauma, aku males dengan mencari, biarkan jodoh datang. Biarkan jodoh datang sendiri Cece. Ya baguslah ya kamu tabayun saja ya. Atau kamu lebih banyak mendekatkan diri pada Tuhan agar kamu nanti ada petunjuk dari Tuhan. Bisa bagus ya. Barangkali kamu trauma, sudah bercerai, kamu sudah berjuang buat pasangan kamu kemarin. Kalian ini barangkali yang sudah pernah menikah ya. Kalian ada sebagian yang memang trauma ya dengan kondisi kamu, barangkali kamu tersakiti, sudah berjuang maksimal ya, apapun sudah kamu lakukan habis-habisan intinya ya. Sudah kamu support dalam hal materi, tenaga, pikiran semuanya ya, sudah kamu berjuang untuk dia, tapi dia memandang sebelah mata ya, dia meninggalkan kamu dan dia tidak memilih kamu. Ini juga menyakitkan ya buat kamu. Ada sebagian kamu yang seperti ini ya, capek dengan hubungan yang melelahkan. Dan sepertinya kamu sudah banyak trauma dengan masa lalu ya, atau pacaran ya, kalian udah pacaran lama banget. Ada yang sampai tahunan gitu ya, kemudian kalian tidak berjodoh. Ini juga menyakitkan buat kamu, seperti ada trauma. Aduh, aku sudah susah payah ya menjalin hubungan lama tapi gagal. Nah, ini juga menjadi trauma besar buat kamu, sehingga kamu ke depan itu seperti sangat hati-hati ya, energi kamu sangat hati-hati kalau menerima orang baru atau siapapun yang mendekati kamu. Ini energi kamu seperti itu ya, apalagi bagi teman-teman yang tadi ya di sini ada ikunya yang sangat tinggi. Ini kendala kamu adalah perang dengan ego kamu. Enggak lah, aku tidak mau mengejar, aku lebih baik dikejar. Ada yang aku kriteria aku kalau tidak begini aku tidak mau. Banyak energi kamu yang seperti itu. Nah ini kembali lagi keputusan ada di tangan kamu ya. Bagus juga sih, nggak apa-apa. Selektif juga nggak apa-apa ya, namanya orang yang mencari jodoh. Namanya mencari jodoh yang terbaik ya, tidak ada salahnya ya. Memang harus selektif ya. Oke. Bagaimana untuk energi kamu ke depannya? Apakah kamu akan segera menemukan jodoh yang terbaik? Nah, ini ada sebagian kamu yang barangkali ada sebagian yang keras ya, keras atau mungkin minta maaf ya, keras, mungkin tegas gitu ya. Ada juga yang terlalu mungkin bawel atau cerewet, terlalu aku nggak kalau nggak begini pokoknya kalau orang tua aku nggak suka, aku nggak bisa, aku harus berunding sama keluarga. Nah ada sebagian kamu yang begitu bagus lah ya, karena walaupun kamu keras tapi di sini adalah demi kebaikan, bagus ya. Ini menurut Cici juga bagus, selektif bagus ya. Dan kamu berunding dengan keluarga juga tidak ada salahnya ya. Karena segala sesuatu itu tentunya kalau berunding dengan keluarga secara baik maka hasilnya juga akan baik. Jadi selalu mengedepankan keluarga dan positif ya, bagus. Energi kamu banyak yang seperti itu ya, ada yang keras, disiplin, dan sangat hati-hati. Nah, banyak di antara kalian yang seperti itu. Ada juga yang ini ya, energi kamu ada yang, aduh Cece aku agak ruwet Cece, karena setiap pacaran putus terus, capek Cece. Aku juga rasanya ruwet deh Cece, karena aku setiap menikah selalu gagal. Nah ini banyak yang kalau kalian mengalami hal yang demikian, itu juga bentuk-bentuk trauma sudah kamu rasakan dari ini ya sudah lama, sehingga membuat kamu sendiri juga ada perasaan sering galau, sering sedih, kepikiran masih adakah enggak ya jodoh untuk aku, ada enggak ya orang yang datang kepadaku. Nah banyak hal yang demikian, terutama ini kalian yang sudah sering pacaran putus atau kalian berumah tangga selalu gagal. Ini menjadi pemicu daripada energi kamu yang ini ya mungkin menghambat
energi positif kamu. Jadi kamu selalu gelisah, selalu negatif pikirannya, jangan-jangan nanti aku nggak ada jodoh, jangan-jangan seperti ini. Nah, banyak keraguan-keraguan yang menutupi dirimu sehingga kalaupun ada jodoh yang akan datang itu tertutup ya, karena tadi kamu banyak galau sehingga terbawa oleh aura kamu ya. Kalau namanya kalau orang galau itu ya teman-teman, itu banyak yang kelihatan ya, dari raut muka, dari wajah itu sangat kelihatan sekali. Nih, kamu ditemani tokek ya. Dan kelihatan banget ya, aura kamu akan sangat mengganggu banget ya, dilihat orang, dan ini juga menjadi pemicu kenapa kamu itu kalau pacaran putus terus ya. Jadi makanya teman-teman butuh sekali energi positif ya. Kalau memang sudah pacaran dan kamu memang putus ya, barangkali Tuhan memang memisahkan kamu dan orang itu tidak tepat buat kamu. Ya menurut kamu memang asik, menurut kamu bagus, belum tentu menurut Tuhan itu bagus ya. Jadi nikmati momennya, tidak usah terlalu sedih berlebihan ya. Dan positive thinking saja. Nah, jadi dengan kamu bersikap baik, positif, suudzon baik, maka segala sesuatu yang kamu hadapi akan kamu bisa lewati dengan baik. Sehingga apa yang menjadi hambatan pikiran kamu, perang batin dan lain-lain, kamu bisa meminimkan ya hati, biar kamu tidak selalu galau, biar sedikit rileks ya. Oke, bagaimana tentang jodoh kamu? Adakah segera datang? Nah, ini kalian yang masih banyak bingung di tahun depan ini, sepertinya memang jodoh belum datang. Kalau kamu masih bingung terus, maka sebelum tahun depan ini datang untuk menyambut jodoh kamu, maka satu, jangan bingung, jangan sedih. Jadi kalian tuh yakin saja bahwa tahun depan ini adalah jodoh kamu akan datang. Amin kan ya? Amin. Sehingga dengan cara begitu maka kamu akan mendapatkan jodoh secepatnya. Oke, apakah kamu akan segera mendapatkan jodoh dan siapakah? Sebetulnya di sini dari kekhawatiran kamu itu tidak usah khawatir ya. Tidak usah khawatir, tidak usah sedih berlebihan ya. Aku nanti nggak dapat jodoh, aku nanti seperti ini. Tidak usah takut ya, tidak usah khawatir dengan jodoh kamu. Sepertinya memang energi kamu banyak khawatir kalau tidak dapat jodoh, atau kamu sangat khawatir kalau nanti meritnya terlalu lama, atau kalian menjomblo terlalu lama. Ada sebagian kalian yang merasa gelisah ya, nggak usah gelisah ya. Semuanya akan baik-baik saja, yang penting kamu tidak bingung, tidak galau, dan kamu tidak usah sedih, semuanya pasrahkan pada Tuhan, itu akan lebih baik. Kamu banyak berdoa kepada Tuhan, yakinlah bahwa tahun depan jodoh kamu akan segera datang. Dan di sini sepertinya ada seseorang yang banyak memperhatikan kamu ya. Ada yang memperhatikan kamu di sekitar kamu. Ada juga yang melalui secara fisik ya. Mungkin di sekitar kamu, bisa tetangga, bisa teman, circle pertemanan kamu. Bisa juga ini di lain daerah ya. Mungkin kamu di daerah A, dia di satu mungkin RT, RW, atau di satu kecamatan, kabupaten, bahkan mungkin provinsi, dan mungkin bisa juga di luar negeri kalau kalian online ya. Ini sepertinya ada orang yang sedang memperhatikan kamu ya. Jangan kaget kalau banyak sebetulnya orang yang memperhatikan kamu. Dan ini adalah kesempatan kamu untuk menemukan jodoh ya. Dan siapakah itu CC yang memperhatikan aku? Nah, ini mungkin banyak pertanyaan di antara kalian ya. Selama kamu di sini tidak bingung, selama kamu tidak galau, selama kamu di sini tidak sedih ya, dan kamu tidak usah khawatir dengan datangnya jodoh kamu, di sini sepertinya orang itu akan datang kepada kamu dalam waktu dekat ya.
dan banyak di antara mereka itu orangnya energi feminim ya. Energi feminim itu biasanya dia memantaunya melalui media sosial, memantaunya melalui teman, memantaunya kamu itu melalui keluarga, sahabat dekat. Nah, ini coba kamu peka ya dengan sekitar kamu. Siapa tahu ada teman kamu, keluarga kamu, atau mungkin di media sosial kamu yang tiba-tiba sering like, dan kamu lihat di sini sepertinya dia seorang yang single, ya itu ada potensi dia ini menyukai kamu. Tetapi dia belum berani mendekat kepada kamu manakala kamu masih galau dan sedih. Jadi di sini kalau kamu punya media sosial jangan posting yang sedih-sedih ya, posting yang happy-happy saja agar dia itu bisa mengambil hal positifnya ya, mengambil hal positifnya agar apa? Kalau sudah bisa mengambil hal positifnya, maka di sini kamu akan menemukan titik terang ya. Inilah jodoh aku gitu ya. Jadi kamu akan lebih peka nantinya ya. Oke, siapakah yang sedang memperhatikan kamu? Nah, ini juga ada seseorang yang single parent yang sudah pernah cerai juga ada. Kemudian yang masih single belum pernah menikah juga ada ya. Single parent yang maksudnya ini dia sudah pernah menikah, ada juga yang belum pernah menikah ya, benar-benar single ya. Dan ada juga seorang pekerja keras ya di sini yang akan mendekat kepada kamu. Ada juga seorang bos, ada seorang manajer atau bos, ada yang bidang keuangan ya, ada yang pembisnis atau usaha sendiri juga ada. Seorang yang mandiri ya, mungkin dia punya bisnis sendiri juga ada, dan seorang pegawai juga ada, dan kalaupun ada seorang yang masih belum bekerja tidak banyak ya. Ini yang banyak adalah yang mendekati atau memperhatikan kamu adalah orang-orang yang memang sudah punya aktivitas bagus ya di aktivitas dia ya. Jangan kaget nanti ya apabila nanti kalau kamu sudah menghilangkan rasa galau, sedih tadi, dan kamu tidak usah khawatir, hilangkan kekhawatiran kamu. Nah, tiba-tiba nanti seseorang itu akan chatting kamu, ya akan ngabari kamu kalau ini adalah circle pertemanan kamu. Di sini dia akan ngabari tiba-tiba kamu di mana, kamu sekarang kerja di mana, kemudian sekarang kamu masih single atau gimana. Nanti dia akan tanya-tanya akan hal itu jika teman ya, atau circle pertemanan, circle pekerjaan di sini. Kalau kalian hubungan dating online atau kalian itu pernah mungkin sekedar berteman di dating online tapi kamu belum ada apa-apa hati kamu, tiba-tiba dia mungkin sering like video kamu atau sering like komen-komen kamu, chatting kamu atau apapun status media sosial kamu di situ, dia nanti akan ada keberanian untuk menanyakan lebih lanjut daripada dirimu tuh siapa, kepengin lebih tahu, lebih mendalam siapa dirimu, dan orang ini tidak segan-segan akan sering ya nanti komunikasi dengan kamu. Dan kalaupun ada sebagian apakah dia jodoh aku di tahun depan, ada juga yang nanti orang lama ya, bisa itu pacar, bisa mantan suami, mantan pacar ya, mantan gebetan, dia akan datang kepada kamu dan nanti akan minta maaf ya kepada kamu, dan sepertinya dia kepingin kembali berhubungan lagi dengan kamu ya. Seperti itu, tapi energinya feminim ya teman-teman, energinya feminim. Jadi kamu mulai sekarang tidak usah kepikiran, tidak usah merasa kebingungan ya. Kamu tetap optimis saja, segala sesuatu yang kamu akan hadapi di tahun depan akan menemukan kejayaan ya, baik di finansial kamu, asmara kamu, semuanya akan keren. Semuanya akan akan membawa keberuntungan yang luar biasa.
kamu akan dapat rezeki lumayan besar di tahun 2025 atau tahun depan ini. Kemudian jodoh kamu juga akan datang ya. Jadi intinya finansial kamu, karir, keuangan kamu di tahun depan ini dahsyat. Karena di sini itu tadi ya, mungkin karena kamu sabar kemarin-kemarin sehingga dari kesabaran kamu inilah sekarang ini mengunduh ya. Menuai bagus ya dari apa yang sudah kamu tanamkan nih. Lihat ya, di sini juga ada uang besar. Ini menandakan juga kamu nanti rezeki kamu akan bagus di tahun 2025. Juga kamu jangan kaget kalau orang-orang yang memperhatikan kamu itu tiba-tiba di tahun 2025 ini nanti ada yang benar-benar serius ya, kepingin menikah dengan kamu. Jadi coba perhatikan lingkungan sekitar ya. Siapa tahu ini adalah jodoh kamu ya. Karena yang jelas jodoh kamu yang datang di tahun depan ini adalah jodoh yang terbaik yang memang benar-benar sangat kamu butuhkan. Orangnya setia, tanggung jawab, kemudian sangat mencintai kamu dengan tulus. Dan inilah yang barangkali kamu tunggu. Dan kalau memang ini nanti datang, aminkan ya dari sekarang, amin ya. Dan readingan ini betul-betul memang saya sampai merinding ya, karena lumayan bagus ini untuk ini ya, energi kamu di tahun depan ya. Semoga pendengar CC Tarot dimanapun kalian berada, benar-benar ini nanti akan real terjadi pada kehidupan kalian semuanya, sehingga teman-teman sahabat CC Tarot bisa sukses baik karir, keuangan, asmara kalian semua. Dan kalau kalian ini yang sudah punya jodoh, tentunya tahun 2025 akan lebih jaya ya, akan lebih jaya. Karena di sini yang jelas tahun 2025 ini ada di angka 7 tujuan ya. 2 sama 5 7 jadi tujuan apapun yang kalian hadapi nanti, atau tujuan apa yang kamu cita-citakan, semua terkabulkan, amin. Semoga ya ini real terjadi sehingga kamu nanti bisa menemukan kesuksesan besar, amin. Terutama juga teman-teman yang punya bisnis ya, punya bisnis juga, yang penting tadi ya syaratnya ini jangan kalian itu ada perasaan galau, sedih ya, hilangkan kekhawatiran itu saja untuk menarik energi kamu di tahun 2025 agar kamu bisa menemukan kejayaan baik karir, keuangan, dan asmara kamu dan jodoh kamu. Yang jelas di tahun 2025 dari energi hari ini itu sudah banyak yang memperhatikan kamu, terutama ini yang masalah jodoh kamu ya. Kalau masalah karir dan keuangan kamu mengikuti, oke? Inilah teman-teman, dan coba saya akan lihat ya ciri-ciri daripada orang yang sedang memperhatikan kamu yang ada potensi menjadi jodoh kamu. Satu, di sini ada laki-laki kurus hitam tinggi ya. Kemudian di sini ada laki-laki wanita kulit gelap ya. Di sini ada energi feminim maskulin. Ada laki-laki pendek kulit gelap, ada laki-laki tinggi besar kulit kuning langsat ya. Ada laki-laki kuning ya, bisa pendek bisa tinggi. Dan di sini juga ada wanita kulit kuning langsat ya. Di sini ada kuning langsat. Ada wanita semampai, laki-laki semampai. Kemudian di sini ada sebentar ya. Ada yang bawel cerewet ya. Siapa tahu di antara kalian nanti juga menemukan orang yang begini tapi tegas gitu ya. Bukan bawel cerewetnya negatif ya. Maksudnya orang itu memang sedikit banyak bicaranya tapi tegas, tapi dia itu punya jiwa kepemimpinan yang kuat ya, dan dia seorang pembisnis
atau seorang leader atau pemimpin yang luar biasa, sehingga nanti kamu akan dituntun menjadi orang yang disiplin. Kalau kamu orang yang males ya, nanti jodoh kamu bisa juga seperti itu. Nah, kalaupun kalian berjodoh dengan seorang pembisnis juga nantinya akan meningkatkan taraf hidup kalian, dan kalian ini tentunya akan senang apabila menemukan jodoh yang tepat. Dan di tahun depan 2025 inilah jodoh yang akan menjadi harapan besar kamu, dan semoga teman-teman semuanya bisa menyikapinya dengan positif. Amin kan ya, amin. Semoga ini real terjadi di energi kamu yang sekarang ini terbaca, dan semoga bisa membantu pencerahan buat teman-teman. Oke. Sukses buat teman-teman semua. Apabila teman-teman butuh personal reading berbayar, siapa tahu kalian penasaran dengan diri kamu sendiri, bisa ya hubungi di bawah deskripsi, ada nomor yang bisa kalian hubungi. Tetap semangat dan sampai ketemu di readingan berikutnya. Inilah energi kamu di tahun ini dan juga tahun depan ya, atau saat ini sampai tahun depan. Semoga bisa membantu. Terima kasih. Sampai ketemu di readingan berikutnya. Salam sukses buat kalian semua. Salam dari Cici. Bye-bye.